Salam adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kami dari Guru Sulaminggu Duta Kristama Bukit Palma Sanggulan, menyapa adik-adik yang ada di seluruh Bali, khususnya di lingkungan GKPB. Baik, kita akan mulai ibadah ini. Saya harap adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi pakai gerakan yaitu baca kitab suci dan siapa yang buat dunia ini. Semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yesus. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersyukur, kami anak-anak sekolah Minggu Duta Kristama se-GKPB boleh hadir pada hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah kami sukacita untuk mengikuti ibadah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Bapa-Ku datang padamu. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam.
Ya, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Kali ini Bapak akan membagikan firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab. Adik-adik buka Alkitab di rumah. Dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-33. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-33. Sebelumnya, kalau sudah dapat, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian yang benar dengan Roh-Mu yang kudus yang mengurapi hati dan pikiran kami. Supaya firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini, kami boleh pahami, mengerti, dan kami lakukan juga dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu juga kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, Bapak akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-33. Pada hari itu juga, 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Adik-adik yang ada di rumah masing-masing, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Terpujilah nama Tuhan dengan firman-Nya. Pernahkah adik-adik punya trauma, ketakutan akan sesuatu yang mungkin terjadi di masa kecil sekali? Entah itu adik-adik sadar atau tidak, ada sesuatu yang membuat adik-adik takut. Kalau seperti Bapak, waktu masa kecil karena pernah mengalami trauma, dikejutkan dengan balon udara, maka ketakutan itu membekas dan membuat ketika Bapak melihat bahwa balon ada ketakutan tersendiri. Trauma itu membuat ketika Bapak melihat balon ada ketakutan tersendiri. Dan disembuhkan oleh seorang sahabat bernama Bapak Asis Franklin yang sekarang sudah meninggal karena sakit. Beliau mengajak Bapak untuk membayangkan ada balon di hadapan Bapak, lalu bayangkan saja balon itu semakin besar dan semakin padat, lalu meletus, dar. Pada saat itu Bapak terkejut dan ketakutan sekali. Nah, rupanya ketakutan itu tersimpan di memori pikiran Bapak sejak Bapak masih kecil. Lalu dirubahlah oleh Pak Asis itu cara berpikir Bapak saat itu. Coba kamu bayangkan, kata Pak Asis, balon itu besar, semakin besar, dan ada gambarnya. Gambarnya lucu sekali. Tokoh apa yang membuat kamu ketawa? Tom and Jerry, Pak. Ya, sekarang bayangkan ada gambar Tom and Jerry di balon itu. Semakin dekat, gambar itu bergerak-gerak. Tom mengejar Jerry, Jerry sembunyi. Tom mengejar Jerry, Jerry sembunyi. Lalu ada kejadian-kejadian lucu. Bayangkan, di dalam balon itu ada film Tom and Jerry. Ya, lucu sekali. Tiba-tiba Tom mengambil jarum lalu menusuk pantatnya Jerry. Duar, meledak, dan juga meledaklah balon itu. Wah, Bapak saat itu tidak sadar bahwa dalam bayangan Bapak itu balon itu meledak. Duar. Lalu berantakanlah karet-karet di balon itu. Tapi justru Bapak malah tertawa melihat ledakan itu karena bayangannya adalah ada Tom dan Jerry yang sedang bertingkah di balon itu. Nah, sekarang trauma itu sudah mulai hilang. Trauma itu sudah mulai tidak Bapak ingat lagi. Mungkin pada waktu Tuhan Yesus disalibkan dengan keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan, dengan keadaan yang sangat-sangat hancur tubuhnya, ada trauma tersendiri oleh para murid-murid. Sehingga 11 murid itu harus bersembunyi di dalam ruangan. Mereka ketakutan melihat
Tuhan Yesus disalib dengan tubuh yang sangat hancur. Karena itu nubuatan dari Yesaya 52 ayatnya yang ke 13 sampai ayat yang ke-15 menjadi gambaran bahwa ketika Tuhan Yesus dihukum, disalib, tubuh Tuhan Yesus itu hancur. Bahkan tidak dikenali lagi. Coba perhatikan. Yesaya 52 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Adik-adik bisa buka. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Dalam ingatan para murid bahwa peristiwa terakhirlah yang membekas di memori mereka. Peristiwa di mana Yesus begitu hancur tubuhnya karena cambuk, karena pukulan, karena siksaan itu, sehingga mereka mengingat dengan traumatis mereka. Yesus yang mereka ingat sebelumnya sudah terhapuskan oleh Yesus yang terakhir kali. Mereka ingat dengan tubuh yang hancur. Syok melihat tragedi salib itu. Disempurnakan dengan ancaman-ancaman yang ada bahwa pengikut Yesus akan dicari dan dipenjarakan atau dihukum. Nah, dalam situasi yang menakutkan seperti itu, di hari yang ketiga seperti yang sudah pernah ia sampaikan kepada para murid, ia bangkit adik-adik. Tuhan Yesus sedang tubuhnya hancur pulih dan bangkit menang atas kematian. Lalu dalam perjalanan di Lukas 24 tadi, ketika dua orang murid itu berjalan menuju ke Emmaus, mereka bertemu dengan seseorang yang mereka tidak kenal. Dan seseorang yang mereka tidak kenal itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan Tuhan Yesus menguji mereka, apakah mereka masih ingat akan janjinya bahwa ia akan bangkit di hari yang ketiga. Rupanya mereka lupa dan mereka masih mengingat justru kejadian-kejadian yang mengerikan ketika Yesus disiksa, dihukum, disalib. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus diundang masuk di rumah untuk menginap, di rumah mereka untuk menginap karena sudah malam. Pada saat Tuhan Yesus memecahkan roti dan menuangkan anggur, mereka baru sadar, oh ternyata dalam perjalanan bertemu dengan kita itu tadi adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Oh ternyata Tuhan Yesus menggenapi apa yang pernah ia janjikan bahwa ia akan bangkit dalam hari yang ketiga. Nah adik-adik, mungkin adik-adik mempunyai ketakutan. Entah itu takut akan sesuatu, entah itu takut akan keadaan yang dialami sekarang, atau apapun.
Dan adik-adik sulit untuk menyembuhkan rasa takut itu. Tidak ada orang yang menolong rasa takut itu supaya pergi dari pikiran adik-adik. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama yang dahulu menampakkan diri kepada para murid, yang sekarang juga ada dan melindungi, menjaga adik-adik. Karena itu janji Tuhan juga tertulis dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-18. Ayo buka Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi adik-adik tidak perlu takut akan apapun. Kalau anaknya bapak itu takut dengan gelap, takut dengan cerita-cerita seram, takut kalau di rumah sendirian, takut tidak bisa ngerjakan tugas, takut tidak bisa jawab soal. Ketakutan yang lain membuat adik-adik itu sama seperti para murid saat itu, seolah-olah mereka tidak punya pengharapan, tidak punya kesempatan untuk mereka bisa pulih sembuh dari rasa takut. Sama seperti Bapak yang punya rasa takut akan balon tadi. Trauma Bapak itu sembuh ketika Bapak percaya bahwa balon itu tidak akan membuat Bapak tersakiti. Hanya mungkin terkejut karena suaranya yang meledak, dar. Tapi balon itu tidak akan menyakiti Bapak. Ketika ada orang yang meyakinkan bahwa balon itu adalah benda yang lucu, yang bisa dipakai untuk bermain, ditendang, dilambungkan, diterbangkan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau Tuhan Yesus berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Sama seperti ketika ia berjanji, aku akan bangkit dalam hari yang ketiga. Dia menggenapi, dia menepati janji itu. Jadi serahkan segala ketakutanmu, rasa mindermu, aku enggak bisa ngerjakan tugas ini mah. Aku enggak bisa menghafal Alkitab, ayat Alkitab mah. Aku takut ngomong di depan orang. Aku takut berteman dengan orang lain. Ketakutan-ketakutan itu hanyalah ketakutan yang tidak akan membuat kita menjadi anak-anak yang dimenangkan di dalam Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak Tuhan pastilah menang daripada rasa takut itu sendiri. Karena apa? Karena janji Tuhan pasti digenapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik sekalian. Meskipun sekarang adik-adik terbatas untuk tidak bertemu dengan teman-teman, merasa sendiri di rumah, bermain sendiri dan sebagainya. Tuhan selalu ada menjaga adik-adik. Buktinya sampai sekarang adik-adik diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberkati, dicukupkan. Hadir di tengah-tengah keluarga yang menyayangi dan mengasihi adik-adik sekalian. Jadi jangan takut. Ayo, boleh dihafalkan ayat hafalannya. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat adik-adik yang ada di rumah tetap semangat. Meskipun harus beribadah di rumah saja, tidak boleh bermain dengan teman-teman sebebas dulu sebelum ada virus COVID-19 karena resiko penularan terhadap anak-anak cukup tinggi. Tapi percayalah, Tuhan Yesus, Tuhan yang sama yang meyakinkan para murid saat itu dan yang sekarang tetap menjaga adik-adik dimanapun adik-adik berada. Kalahkan rasa takut itu, gantikan dengan harapan bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang berani dan yang menang atas keadaan. Tuhan Yesus memberkati
adik-adik sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kami. Meskipun kami tidak bisa melihat rupa Tuhan, tapi kami bisa merasakan kasih Tuhan lewat orang tua kami yang mengasihi kami. Kami bisa merasakan penjagaan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan ketika tidak ada seorang pun, kami merasa aman bahwa karena Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak-anak yang berani menghadapi persoalan-persoalan. Apakah itu dalam hal kami studi melalui online di rumah masing-masing, apakah itu ketakutan-ketakutan yang lain. Tuhan membuat kami menjadi anak-anak yang menang bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.